Di video One Day One Soal edisi 64 ini kita akan membahas satu soal tentang terapan turunan dengan soal yang berbentuk soal cerita teman-teman ya. Soal lengkapnya adalah ini dari SIMA UI tahun 2009. Dan saya tambah satu soal untuk teman-teman berlatih dari SNMPTN tahun 2008. Sama mencari nilai maksimum terapan dari turunan ya, soal cerita. Seperti biasa sebelum kita mengerjakan ini, kita kerjakan terlebih dahulu soal latihan dari video edisi 63 atau edisi kemarin, yaitu ini. Saya harap teman-teman sudah mencobanya terlebih dahulu. Beberapa teman yang sudah menjawab di kolom komentar saya lihat sudah benar ya. Oke, sekarang akan saya kerjakan. Fx-nya ini nilai minimum dan nilai maksimumnya pada selang ini adalah M kecil dan M besar. Nilai M kecil ditambah M besar itu berapa? Nilai minimum, nilai maksimum. Ada potensi itu berasal dari nilai stasionernya teman-teman. Nah kalau gitu kita harus mencari nilai stasioner. Nilai stasioner berasal dari turunan. Berarti kita turunkan ya. Cari dulu turunannya teman-teman. Yaitu 12x pangkat 3 negatif 12x kuadrat ya. 2 ini turunannya 0. Selanjutnya kita faktorkan 12x kuadratnya bisa keluar dalam kurung. Berarti x negatif 1. Iya kan? Nah, perhatikan f aksen ini bisa kita gambarkan pada garis bilangan, teman-teman. F aksen ini akan 0 kalau salah satu dari ini 0. 12x kuadrat sama dengan 0, berarti x-nya 0 itu sendiri. X kurang 1 sama dengan 0, berarti x-nya 1. Nah, f aksen akan 0 kalau x-nya 0 atau 1. 0 di sini, 1 di sini. Persis di sini teman-teman, nilai f aksen ini adalah 0. Selain di situ nilainya mungkin positif, mungkin negatif. Kita cukup melihat koefisien variabelnya, koefisien x ya. Ini positif, ini juga positif. Kita kalikan hasilnya positif sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Berarti positif di sini teman-teman. Selanjutnya ini ke sini melewati 1 berasal dari faktor pangkat 1. Pangkatnya ganjil. Jika pangkatnya ganjil maka ini akan ganti tanda teman-teman. Semula positif sekarang negatif. Berikutnya ke sini melewati 0 berasal dari ini x kuadrat. Pangkatnya 2 genap. Jika pangkatnya genap maka ini tidak ganti tanda ya. Atau daerah yang dipisahkan itu harus bertanda sama. Karena negatif berarti sini juga harus negatif. Seandainya di sini positif, maka ini harus positif juga. Gitu teman-teman. Yang dipisahkan harus bertanda sama. Ingat ya, faktor berpangkat ganjil membuat daerah yang dipisahkan itu harus berbeda tanda. Sementara faktor yang berpangkat genap, daerah yang dipisahkan harus bertanda sama teman-teman. Oke, dari nilai f aksen ini kita bisa mengetahui bentuk kurvanya. Kurvanya ini f aksennya negatif, berarti kurvanya turun teman-teman. Turun sampai 0. Kemudian di 0 ternyata dia f aksennya 0. Itu artinya stasioner atau mendatar. Tapi setelah 0 dia kembali negatif nih. Artinya itu turun ya. Turun sampai 1. Setelah 1 ini positif. Berarti kurvanya naik. Gini. Seperti ini bentuknya teman-teman, kurvanya ya. Ini sempat stasioner sedikit di sini ya. Sempat stasioner sebentar itu di 0, sekian. Dan ini di 1, sekian. Sebentar, ini fungsinya itu dibatasi dari paling kiri negatif 2 dan paling kanan 2. 2 itu di kanannya 1 ya. Ini kan x-nya 1 di sini nih. Berarti 2 kita anggap
Ini 0, ini 1, berarti 2 kita anggap di sini ya. Berarti inilah X-nya 2 di sini teman-teman. Ini 2, sekian ya. 2, sekian. Kemudian negatif 2, ini 0. Negatif 2 tentu di sebelah kirinya ya. Jadi ternyata agak jauh di sini. Nah, kita anggap di sini ya, ini negatif 2 misalnya nih. Berarti itu koordinatnya negatif 2, sekian. Berarti kurvanya yang diambil hanya yang di dalam ini aja teman-teman. Hanya yang di dalam sini ya. Kenapa? Karena ini dibatasi paling kiri negatif 2, paling kanan 2. Berarti paling kiri di sini dan paling kanan di sini 2. Dah, kelihatan dari sini nilai minimum paling rendah adalah di sini saat X-nya 1. Dan nilai maksimum kayaknya melihat bentuknya ini adalah saat X-nya itu negatif 2. Atau kalau mau lebih yakin ya, kita harus cek dua-duanya. X-nya 2 sama X-nya negatif 2. Nah, sekarang kita cek ya. Sekarang kita cek untuk X-nya 1 dulu. X-nya 1, nilai F-nya gimana? Berarti F1 ya. 1 pangkat 4. 1 dikali 3 itu 3. 1 pangkat 3, 1 kali 4 itu 4, itu negatif ya. Tambah 2. Berarti 3 dikurang 4, negatif 1 tambah 2, 1. Berarti nilainya ternyata 1 teman-teman. X-nya 1, Y-nya 1. Nah, di sini 1 ya. Itu nilai minimumnya. Selanjutnya kalau X-nya negatif 2 kita mau cek. F negatif 2. X-nya ganti negatif 2. Pangkat 4. Berarti menjadi 16 positif ya. 16 kali 3. 48. Ya. Negatif 2 pangkat 3. Negatif 8 kali negatif 4. Berarti menjadi positif ya. 32 ditambah 2. 48 sama 32 itu berapa? 80 ya, sama 2 berarti 82. Sepertinya ini teman-teman maksimumnya. Kalau mau lebih yakin kita cek juga yang 2. Karena kayaknya itu juga tinggi ya. F2 bagaimana? 2 pangkat 4 itu 16 kali 3 48. 2 pangkat 3 8 kali 4 32 tapi negatif tambah 2. Nah, jelas ini nilainya tidak besar karena ini dikurangi. Sementara yang atas tadi kan ditambah. Berarti ini yang besar. Nah, ini maksimum, ini minimumnya. Pertanyaan soal, ini kan nilai teman-teman ya. Nilai maksimum dan minimum. Ingat ya, kalau nilai itu selalu Y-nya, bukan X-nya ya. Jadi ternyata nilai Y-nya ini 1 itu minimum. Dan maksimumnya 82 itu di sini ya. Nah, di sini. Nilainya 82. Itu nilai maksimumnya. Jadi kalau gitu, M kecil itu nilai minimum adalah 1. Dan M besarnya nilai maksimum adalah 82. Pertanyaannya, M kecil ditambah M besar, 1 ditambah 82, sama dengan 83. Yang D. Oke, bagaimana hasil kerjaan teman-teman? Mudah-mudahan sudah benar ya. Bagi yang masih kesulitan, coba lihat lagi videonya berulang-ulang. Mudah-mudahan makin paham ya dengan tipe soal seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan kerjakan soal yang saya bagikan sekarang. Dari SIMA UI tahun 2009. Luas persegi panjang terbesar yang dapat dibuat dalam daerah yang dibatasi oleh kurva ini dan Y sama dengan 6 adalah, nah kita gambar dulu teman-teman. Y sama dengan setengah X kuadrat. Gambarnya gimana? Gambarnya parabola ya. Parabola seperti ini teman-teman. Atau sebentar, kurang rapi ya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Y sama dengan setengah X kuadrat. Dia menyinggung sumbu X. Dan di sini sumbu Y-nya. Gambarnya sama persis seperti Y sama dengan X kuadrat. Bedanya di mana? Bedanya kalau koefisien kuadratnya itu lebih besar, dia akan lebih cekung. Berarti yang Y sama dengan X kuadrat itu lebih cekung gini teman-teman. Untuk Y sama dengan 2X kuadrat tentu lebih cekung lagi. Nah, gini ya.
Nah, yang ini adalah Y sama dengan setengah X kuadrat nih. Batasnya itu sama Y sama dengan 6. Nah, kita anggap Y sama dengan 6 di sini. Berarti Y sama dengan 6 sejajar sumbu X nih. Artinya di sepanjang garis ini nilai Y-nya itu selalu 6, teman-teman. Nah, ini persamaannya Y sama dengan 6. Persegi panjangnya itu, teman-teman, terletak di dalam daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan setengah X kuadrat dan Y sama dengan 6. Berarti ada di dalam sini persegi panjangnya. Nah, kita gambar. Mana dia? Tentu bisa banyak sekali ya. Mungkin aja ini persegi panjangnya. Nah, gitu. Mungkin aja yang sini. Nah, itu kan artinya persegi panjangnya bisa banyak sekali. Dari persegi panjang yang banyak itu, teman-teman, maka yang nilainya paling besar itu berapa? Nah, pertanyaannya itu ya. Oke, gimana caranya? Kita ambil salah satu deh. Misalnya kita ambil yang ini untuk membantu menghitungnya ya. Nah, misalnya di sini, ini kan yang dimaksimumkan itu luas persegi panjang ya kan? Berarti kita harus cari luas dari persegi panjang ini, teman-teman. Luasnya apa? Panjang kali lebar. Nah, untuk soal cerita seperti ini, kesulitannya itu kita harus menentukan fungsinya itu sendiri, teman-teman. Beda kalau soalnya seperti ini. Nah, ini fungsinya sudah ditentukan dari soal. Nah, kita tinggal menurunkan. Nah, kalau soal cerita seperti ini, kita harus mencari sendiri fungsinya. Fungsi yang dimaksimumkan atau yang diminimumkan. Ini ternyata luas, berarti kita harus cari luas, yaitu panjang ke lebar. Misalnya di sini, teman-teman, misalnya ini adalah X. Jelas ini Y sama dengan setengah X kuadrat itu simetris ya. Akibatnya di sini negatif X. Kenapa? Jarak ini dengan jarak ini harus sama. Yang ke kanan positif, yang ke kiri berarti negatif. Kemudian titik ini jelas ketemu, teman-teman. Ini titiknya X, karena di sini X. Y-nya berapa? Lihat, titik ini terletak di kurva ini. Berarti kita substitusi. X-nya adalah X, Y-nya berapa? Setengah X kuadrat ya. Nah, gini. Termasuk ini juga sama, kita substitusi akan sama dia, setengah X kuadrat. Karena negatif X kalau kuadrat itu menjadi positif X kuadrat ya. Oke, dah. Sekarang ketemu panjangnya, teman-teman. Dari negatif X ini sampai positif X. Berarti panjangnya jelas segini. 2X ya. Kita mau cari luasnya. Berarti panjangnya 2X. Lebarnya mana? Lebarnya berarti ini. Artinya dari Y-nya 6, karena di sini ini koordinatnya, teman-teman. Itu X, 6. X-nya adalah X, Y-nya adalah 6 ya. Lebarnya jelas ini, karena ini atas bawah ya, itu nilai Y-nya. Dari 6, atasnya 6 soalnya. Baring bawah itu setengah X kuadrat. Dari setengah X kuadrat ke 6, berarti panjangnya adalah 6 dikurangi setengah X kuadrat. Ini lebarnya. Ini panjang, yang ini lebar. Luaskan panjang ke lebar ya. Kenapa 6 kurangi setengah X kuadrat? Karena yang besar itu 6. Lebih atas soalnya ya. Makanya 6 harus 6 dikurangi gitu, teman-teman ya. Karena 6 yang besar. Oke, sekarang fungsinya udah ketemu. Ini tidak kita turunkan karena kita hendak mencari titik stasionernya atau nilai stasionernya. Ini U kali V. Untuk menghindari U kali V, kita kaliin ke dalam terlebih dahulu ya. 12X negatif X pangkat 3. Nah, baru kita turunkan 12 dikurang 3X kuadrat ya. Kita faktorkan. 3-nya bisa keluar. 4 dikurang X kuadrat ya. Kita faktorkan. 2 tambah X, 2 dikurang X. Nilai L aksen ini bisa kita gambarkan pada garis bilangan ya. Ini L aksen. Kita gambarkan pada garis bilangan. L aksen ini, teman-teman, yaitu ini ya, itu akan 0 nilainya kalau salah satu dari ini 0. Tidak mungkin 3 0, berarti harus dari sini. Saat X-nya negatif 2 ya, atau dari sini, saat X-nya 2. Jadi persis di negatif 2 sama 2, nilai dari L aksen itu adalah 0.
Selanjutnya, selain negatif 2 sama 2, kita cukup melihat koefisien X. Ini positif X. Ini negatif X. Di luarnya ini positif. Kalikan hasilnya negatif ya. Plus kali min, ya kan? Berarti yang paling kanan ini negatif. Selanjutnya kita lihat, ini semuanya faktornya itu berpangkat 1 atau ganjil. Pasti ganti-ganti tanda. Setelah negatif, berarti menjadi positif. Terus jadi negatif lagi. Nah, dari L aksen ini kita bisa ketemu bentuk grafiknya, teman-teman. Di kirinya negatif 2 itu negatif, berarti grafiknya turun. Karena kalau turunannya negatif, grafiknya turun ya. Di kanannya negatif 2 sampai 2, dia positif, berarti naik sampai 2. Tapi setelah 2 dia negatif lagi, berarti turun itu. Nah, turun gini. Turun terus gitu. Nah, gitu teman-teman. Luas persegi itu akan maksimum. Nah, ini titiknya ya. Jelas di sini negatif 2, sekian. Dan yang ini 2, sekian. Tapi berhubung X itu adalah panjang teman-teman ya. Maka jelas X-nya itu harus positif. Artinya paling kecil 0. Nah, berarti dibatasi dari sini. Ini misalnya 0 nih teman-teman. 0, sekian. Berarti hanya dibatasi 0 ke kanan aja. Nah, gitu. Berarti kurvanya hanya segini teman-teman. Ya. Itu terus ke bawah sampai sini ya. Nah, dibatasi gitu. Sebentar. Berarti ini dibatasi hanya segini doang teman-teman ya. Dah kelihatan nilai maksimum ini grafik dari L-nya ya teman-teman ya. L-nya itu paling tinggi di sini, yaitu saat X-nya 2. Jadi L maksimum untuk X sama dengan 2. Dengan nilainya mau kita hitung. Masukkan lagi ke sini atau ke sini ya. Jangan sini, kalau ini kan L aksen. Nah, kita masukkan sini aja ya. 12 kali X, 12 kali 2. Dikurang X pangkat 3, 2 pangkat 3. 24 dikurang 8, 16. Luas maksimumnya kalau gitu 16 satuan luasnya 16. Berarti yang B. Nah, seperti ini teman-teman. Kesulitan untuk soal cerita itu adalah kita harus menemukan sendiri fungsi yang dimaksimumkan. Nah, jadi harus jeli di situ ya, harus kreatif di situ. Oke, selanjutnya coba teman-teman latih soal ini. SNMPTN tahun 2008. Volume balok terbesar, berarti itu yang dimaksimumkan. Nah, teman-teman harus mencari fungsinya ya. Berdasarkan yang diketahui, luas semua bidang sisinya 96 cm persegi dan alasnya persegi. Oke, silakan teman-teman coba terlebih dahulu. Pembahasannya akan saya bikinkan di video yang akan datang atau edisi 65 insya Allah ya. Oke, mudah-mudahan ini manfaat dan terima kasih semuanya.